Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa habibuh. Ballagar risalata wa addal amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillah hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, shaimin shaimat yang berbahagia, wabil khusus saudara tiang ustaz kita Ustaz Hatam Zamzami, mudah-mudahan beliau sebagai qaid, sebagai orang yang mengajak kita berkumpul di tempat ini untuk kita bersama-sama mentakmirkan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan beliau, kita semua diberikan kesehatan, Amin, amin. keafiatan, Amin. umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita bersama beliau masuk surga bighairi hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tak terasa kita sudah memasuki malam 19 ya. 20 bencat deh. Yang kira malah 29, cuma lebaran ya. Cepat ya, cepat rasanya waktu ini berlalu ya. Karena tiang lihat nggih, kondisi kita sekarang, keadaan kita sekarang, tetapi secara umum jamaah kita tetap ya tidak berkurang. Berarti luar biasa antusiasnya, luar biasa semangatnya untuk menghidupkan akhir daripada bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, merasa sedih ya, merasa sedih melihat bagaimana umat-umat terdahulu yang diberikan kelebihan umur panjang, beda dengan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan umur yang lebih singkat. Umat terdahulu itu paling sedikit umurnya 500 tahun ya. Jadi kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk berbuat itu banyak. Nabi Nuh aja berapa usianya ya? Panjang usianya orang terdahulu, atau paling tidaklah 200 tahun. Kita di umat akhir zaman ini syukur-syukur kalau umur kita 60 tahun. Okay. Tapi mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan usia kita lebih dari 100 tahun. Amin ya rabbal alamin. Rasul menangis ya. Allah Subhanahu wa taala melihat kekasihnya, orang yang paling ia cintai di atas muka bumi ini, nabi yang paling ia istimewakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Muhammad, janganlah engkau bersedih. Walaupun umur umat kamu tidak seperti umat terdahulu,
tetapi aku akan memberikan keistimewaan dari segi kualitas. Walaupun mereka beribadah sedikit, tapi mampu melebihi ibadah-ibadah orang terdahulu. Nah, salah satu keistimewaan yang diberikan kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sekarang ini adalah bulan suci Ramadan. Yang mana di dalam bulan suci Ramadan ini ada berbagai macam keistimewaan. Di antaranya ada ibadah sunnah yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Ya. Apa itu? Salat tarawih. Dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, salat tarawih ini karena adanya pada bulan suci Ramadan, ya, dari itu mari bersama-sama kita tingkatkan, walaupun mungkin secara kualitas, secara kuantitas, okay? Secara kuantitas, karena kualitas ibadah kita yang tahu la ya'lamuha illallah. Yang tahu kualitas puasa kita, yang tahu kualitas tarawih kita, yang tahu kualitas ibadah kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal di bulan suci Ramadan ini tidak sama dengan beramal di bulan-bulan yang lain. Makanya sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shamahu wa qamahu ghufira lahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, qiyam pada bulan Ramadan, nah salah satu makna qiyam itu adalah salat tarawih. Jadi tidak saja puasa, tapi kita dituntut untuk mengisi bulan Ramadan dengan qiyam. Apakah itu dengan salat tarawih, apakah itu dengan salat witir, apakah itu dengan mengaji Al-Quran. Yang mana satu bacaan, ya, bacaan Al-Quran saja di bulan-bulan yang lain itu pahalanya 10 derajat. Itu di luar bulan Ramadan. Bagaimana kalau di dalam bulan suci Ramadan? Maka pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Jadi bulan suci Ramadan adalah bulan melipat gandakan pahala. Sehingga kalau kita ukur usia kita sekarang, katakanlah 30 atau 40 tahun, sekali beribadah di bulan suci Ramadan maka sama dengan 83 tahun, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ya, bonus. Dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, kita diminta untuk memaksimalkannya, ya, memaksimalkan bulan suci Ramadan. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan itu kan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Berarti sekarang kita berada di maghfirah, bulan ampunan. Pertanyaannya, 10 pertama itu adalah rahmah, 10 kedua itu adalah maghfirah, 10 ketiga itu adalah itqun minan nar. Bagaimana kalau ada seseorang yang tidak sampai di bulan ke-10 atau kedua, 10 kedua atau 10 ketiga? Apakah dia mendapatkan maghfirah? Apakah dia mendapatkan itqun minan nar atau hanya mendapatkan rahmah? Kan bulan di Ramadan ini dibagi 3 oleh para ulama, nggih. Ada rahmah, ada maghfirah, ada itqun minan nar. Para ulama, nggih, wabil khusus para salafiyun atau salafus soleh, nggih, salafus soleh, orang-orang soleh, ya, para wali, apa katanya? Di dalam bulan suci Ramadan itu mencakup syamil, ya. Di dalam apa saja yang kita kerjakan di dalam bulan itu, maka terjadi pelipatan pahala, pelipat gandaan pahala. Tiang contohkan, di dalam saku tiang ini, ya, ada beberapa uang, ya.
Uang atau tisu ini. Misal nggih. Contoh di saku tiang ini ada dolar. Ya, ada dolar 100 dolar. Di dalamnya juga ada 100 real. Ya. Di kesempatan yang sama di dalamnya juga ada ringgit misalnya, 100 ringgit. Jadi ada 3 mata uang, ya, di dalam saku tiang. Apakah beda uang tersebut? Padahal tempatnya sama, ya, baik itu dolar, baik itu ringgit, baik itu real, ya, tempatnya sama, ya. Dan saya bawa kemana-mana. Nah, jadi itu logika atau alasan para ulama yang mengatakan bahwa sama di bulan suci Ramadan, ya, walaupun mungkin ya ada di antara umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai usianya sampai penuh bulan suci Ramadan, tapi tetap dia mendapatkan rahmah, maghfirah dan itqun minan nar dengan catatan somahu imanan wahtisaban. Itu dia berpuasa dengan penuh keimanan, dia laksanakan apa anjuran-anjuran baginda Rasulullah SAW, ditunaikan apa kewajibannya, dijauhkan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW, wahtisaban, dan dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kelak di hari kiamat. Nah, jadi tidak ada bedanya bagi kita, sehingga ada kan sebuah hadis mengatakan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannat an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandai kata umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, latamannat an takuna sanatu kulluha Ramadan. Niscaya kita berangan-angan coba semuanya bulan Ramadan. Makanya nanti kita lihat setelah Ramadan apakah kita tetap seperti ini. Karena bulan Ramadan ini indah, malamnya indah, siangnya juga indah. Kita tidur di bulan Ramadan beda rasanya tidur di luar bulan Ramadan. Nyenyak sekali rasanya tidur. Makanya cocok hadis yang mengatakan naumus shaim ibadah. Tidur di bulan Ramadan itu enak sekali. Malamnya ramai, kita isi dengan tadarusan, ya, kita isi dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain. Terus banyak sekali rezeki, ya, banyak orang memberi di bulan suci Ramadan, banyak orang membanjiri masjid, ya. Walaupun di sebagian tempat, di sebagian tempat itu sudah ada yang itu muyul. Makanya kan zakat itu ada dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Mal itu kan termasuk dalam kata muyul, malun, mala, ya. Mal itu artinya harta, muyul itu artinya condong, ya. Di akhir-akhir bulan Ramadan, kalau ada masjid, ada mall, ya. Makanya kan orang-orang barat mal dipindah menjadi mall. Kemana orang lebih condong di akhir bulan suci Ramadan? Tentunya lebih condong ke mall, ya. Lebih condong ke mall, ya. Tapi alhamdulillah tidak terjadi di tempat kita ini. Apa kata para ulama? Alamatul qabul at-ta'ah ba'da ta'ah, ya. Tanda ibadah kita itu diterima apabila at-ta'ah ba'da ta'ah, ketaatan dilaksanakan setelah ketaatan. Misalnya di awal bulan suci Ramadan lengkap tarawih kita laksanakan tarawih, ya. Nah, apabila selesai malam pertama, kemudian kedua kita laksanakan, itu adalah indikasi atau indikator zahir bahwa ibadah tarawih kita bagus, di malam yang pertama. Begitu selanjutnya. Tetapi kalau bolong-bolong, congang-congang misalnya, itu artinya udah ada sesuatu, ada yang kurang. Jadi boleh saja kita congang di dunia ini, tapi jangan ibadah kita yang congang, ya. Jadi at-ta'ah ba'da ta'ah di dalam Al-Qur'an kan fa idza faraghta fansab. Apabila engkau sudah selesai, ya, ibadah, fansab,
lakukan ibadah yang lain. Wa ila rabbika farghab. Ya. Jadi dari satu ketaatan pindah ke ketaatan yang lain. Nanti tidak ada sholat tarawih, maka kita pindah ke ibadah-ibadah yang lain. Al-Quran saja, nggih. Apalagi sekarang kan momennya tentang nuzulul Quran. Al-Quran sebagai pijakan umat Islam, sebagai bacaan umat Islam. Kan nama Al-Quran itu banyak, nggih. Ada Al-Furqan, ada Al-Huda, ada An-Nur, ya. Ada Al-Quran, ya. Banyak sekali nama Al-Quran, tetapi kenapa Al-Quran itu dinamakan menjadi nama utama bagi kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tidak semua kita ini mampu mengambil misalnya Al-Huda, petunjuk daripada Al-Quran itu sendiri. Atau Asy-Syifa, tidak semua kita mampu menyelami makna Asy-Syifa di dalam Al-Quran itu. Atau Ar-Rahmah, tidak semua kita mampu menyelami makna kasih sayang di dalam Al-Quran itu. Makanya hadis baginda Rasulullah SAW, rubba qari'in lil Quran wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang bisa membaca Al-Quran, banyak orang yang bisa menghafal Al-Quran, tetapi akhlaknya, tetapi muamalahnya tidak sama dengan Al-Quran. Dari itu maka penamaan Al-Quran itu yang berasal dari kata Quran itu kan asal katanya qara'a. Makanya wahyu yang pertama diturunkan itu adalah surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuntunan yang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah membaca, ya. Karena mengambil huda, mengambil syifa, mengambil hidayah, rahmah, nur dari Al-Quran itu tidak semua kita yang bisa. Maka minimal yang bisa kita lakukan adalah dengan membaca. Insya Allah semua kita bisa membaca Al-Quran. Semua kita bisa membaca Al-Quran, walaupun mungkin bacaan kita berbeda-beda. Itulah minimal yang kita dituntut, membaca Al-Quran. Adapun yang lainnya itu butuh kita ma'iyah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Itu namanya ma'iyah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Tetaplah bersama atau ma'iyah bersama orang-orang yang jujur, ya. Ma'iyah bersama orang yang baik, ma'iyah bersama orang yang soleh. Karena muamalah itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita bermuamalah dengan orang yang tidak baik, maka lambat laun kita menjadi tidak baik. Bermuamalah sama orang yang pembohong, lama-lama kita akan menjadi pembohong. Bermuamalah bersama orang yang jujur, lama-lama kita akan menjadi jujur. Kan dicontohkan dalam hadis itu, ya. Orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka akan ikut wangi. Walaupun kita sedang nebeng, ya. Deketan doang ikut kita senger, ya. Orang yang bersahabat dengan penjual minyak tanah maupun minyak gas kita, ya, maupun motong kita, ya. Orang yang bersahabat bermuamalah dengan orang gagah ikut ditegagah. Saya berdampingan dengan orang gagah, ikut gagah. Berdampingan dengan orang jelek, hilang gagah kita, ya. Begitu dengan ibu-ibu juga, kalau berdampingan dengan artis, ikut sida cantik, ikut sida ingas, ya. Tapi kalau sudah berdampingan dengan orang Sudan, sida paling ingas Ustaz Sudan ya. Orang Sudan itu hebatnya, orang Sudan itu nggih, Bapak Ibu rahimakumullah, hitam dia, giginya doang jereng. Tiang pengalaman di Mesir, ya. Orang Mesir itu putih-putih, ya, cantik, tetapi giginya kuning. Padahal rajin sikat gigi.
Walaupun ceweknya juga. Tapi kalau cantik luar biasa cantiknya. Ya. Karena kan keturunan ini Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan di Mesir hidupnya. Siti Zulaikha. Ya. Tetapi kalau orang Sudan ini bedang linyot, giginya lagu jerneh. Putih. Ya. Makanya dalam Islam kan ad-din al-muamalah. Beragama itu intinya muamalah. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bersosial. Mampukah kita menerapkan nilai-nilai Islam tersebut? Tidak perlu kuantitas, tetapi pengamalan kita tersebut. Ya, makanya Al-Quran itu kan salihun likulli zaman wa makan. Al-Quran itu baik untuk sepanjang zaman. Ya. Dalam rumah tangga saja kan kita dituntut tungkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah perempuan dengan 4. Yang pertama itu kan li hasabiha. Ya. Karena keturunannya. 5 liha karena hartanya. Kemudian li jamaliha karena cantiknya. Perlu cantik itu Bapak Ibu. Nggih. Pak Ican, perlu cantik itu. Lihat saja para ulama ya, atau para nabi cantik semua istrinya. Ya, tidak ada ustadz, tidak ada tuan guru yang nggak cantik istrinya. Ya, kalau ada yang nggak cantik istrinya, itu sudah demo poligami. Betul apa enggak? Tapi kalau dia cantik istrinya sudah aman sudah. Aman insya Allah. Lihat ayo, coba Bapak Ibu teliti, tuan guru atau ulama itu tidak ada yang nggak cantik istrinya. Oh, kalau dia tidak cantik tandanya? Kalau tidak cantik itu sudah yang buatnya nambah. Tetapi bukan itu intinya Bapak Ibu rahimakumullah. Lihat redaksi hadisnya terakhir. Fazpar bidzatiddin taribat yadak. Ambil yang solehah. Ya, ambil yang solehah, yang beragama. Karena cantik itu bisa hilang. Ya. Cantik itu bisa hilang. Ayo kalau dia tidak bisa masak, ya. Da kana ingat nama Agnes Monica misal, atau Celina, masa jelek itu, ya. Orang itu, ya, ulama itu dia di dalam kitab itu kan jelas disebut ciri-ciri perempuan yang cantik itu yang sangkepnya seperti lebah bergantung, asik, matanya lebar, ya, melong, hidungnya mancung. Tahu nas lapu nasi para ulama ini. Gimana dia tahu? Ya karena di tulisannya itu kita. Ya, dia paham itu semua Bapak Ibu rahimakumullah. Tetapi itu dalam sekejap, dia ada kita ingat doang. Bisa berubah. Misalnya eket, lain bersih, lain balik kan becat pemilihan ganti ah. Lihat dulu Nabi Ismail alaihissalam, ya. Ketika dia menikah, kemudian datang bapaknya Nabi Ibrahim. Dilihat istrinya, kan Nabi Ibrahim kan seorang nabi itu hijabnya dibuka, ya. Tidak ada penghalang, dia tahu kita itu jelek apa enggak, bagus apa enggak. Apa kata Nabi Ibrahim ketika ketemu sama ini menantunya ya namanya? Salam sama suamimu, suruh dia ganti jendela itu. Ada yang mengatakan suruh ganti pintu itu. Oh ya, si perempuan enggak paham. Ketika datang Nabi Ismail, oh tadi bapak datang. Terus apa katanya? Pesannya tolong ganti jendela itu. Oh begitu kata. Nabi Ismail paham karena sama-sama nabi, ya. Nabi itu kalau kita sama-sama alim itu kita tahu kan la ya'riful wali illal wali, la ya'riful fadla illa dzawu. Ya, pada tingkat selera kita pasti kita tahu, tidak perlu dijelaskan. Ghaniyun 'anit ta'rif. Jadi ketika oh begitu kata ayah ya katanya. Iya. Oh kalau gitu saya ceraikan kamu. Coba. Jadi standar di agama itu adalah solehah. Ambil contoh solehah sederhana. Contoh solehah ini kan kita di rumah, kita pulang kerja, wah selapu jari. Masakan enak, senyum, terus senyum, badan harum. Ndak pas balik kelekan be mambu lewah mandi pas lalu dipepekan je senger itu yang solehah nggih Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi solehah itu bisa dibentuk ya dengan catatan tadi yang pertama lihasabiha ya keturunannya
ya, lima liha li jamaliha fazfar bizatiddin tarifah. Enggak bukan namanya solehah yang begini, misalnya datang suaminya malam qadar misalnya kan, misalnya katakan sebentar lagi 10 akhir Ramadan ini kan, wah malam ini ayo dong katanya, misal ya kan, kita menghatamkan Quran dulu nih bang katanya misalnya kan, bersikukuh enggak mau misalnya, ambilkan dia kitab Iqna Ustaz. Kitab Iqna itu ada dibahas barang siapa yang melayani suaminya itu sama dengan dia umroh, ajak dia mau umroh apa mau menghatamkan Quran. Pak Ican mesti ada umroh malam ini? Mau. Ini kan ini. Oh, itu ya. Terus itu siapa namanya? Ukon. Oh. Enggih, mohon maaf. Nah, jadi solehah itu Bapak Ibu rahimakumullah, solehah itu artinya adalah orang yang terpancar dari sikapnya, terpancar dari perilakunya, terpancar dari dirinya sikap-sikap kebaikan. Kan misalnya di minuman atau di makanan, enggak kepanjangan tapi ini? Enggak Mas. Di makanan kalau di Mesir itu atau di Arab itu kan muddat salahiyat katanya. Muddat salahiyat. Muddat salahiyat itu bahasa Anda ini apa? Expired. Expired. Untuk bahasa kabar munbari ini jangan bahasa apa bahasa kadaluarsa. Kadaluarsa bari enggak expired. Ya, expired itu salahiyat bahasanya. Nah, begitu juga dengan kita manusia. Kalau kita soleh itu maka muddat salahiyat kita itu adalah sepanjang masa. Salihun likulli zaman wa makan. Mau dipakai dia jalan-jalan oke. Mau dipakai dia ke mall oke. Mau dipakai bawa ke masjid apalagi. Lagu ndak kok orang Mekah dulu terjauh anu doang, tipe pekandang mendengar shopping dia geger. Buktikan aja Ustaz ya. Kalau Nyonya Sida marah, aja dia shopping berhenti insyaallah. Betul kan? Ya, jadi muddat salahiyat ya. Kita baik itu jadi bukan istri saja yang solehah, kita juga suami dituntut soleh. Enggak kita doang nuntut nyonya kita solehah, lagu kita tidak soleh enggak. Ya. Karena kata para ulama, kata guru tiang dulu di Mesir, suami yang soleh atau istri yang soleh itu adalah melaksanakan kewajibannya dulu baru meminta haknya. Tunaikan kewajiban kita dulu, carikan dia nafkah, hidupi dia, berikan dia hidup yang layak, belikan dia jas misalnya, belikan dia mesin cuci, lengkapi, belikan dia bedak yang bagus ya, karena kan kita minta kualitas. Mau kita istri kita cantik, ya penuhi. Seperti artis kan besar operasionalnya, ya besarkan operasional ya, belikan baju yang layak. Ingat saya pada si artis anda, artis nu coba berdeket kan conyohnya tadi ini pada bedak, masih sih lebih bagus ini kita punya kita, ya kan? Kita pun endah kalau kita hias diri kita, kita sebagai suami juga suami yang soleh, denek tuh udut-udut, ya. Kita juga harus bersih, kita juga harus gagah, sehingga kita tidak berpikir lain, tidak memikirkan orang. Karena barang siapa suami maupun istri, misalnya dia lah ngepen Sele Aliando misalnya, ya. Atau siapa yang ganteng-ganteng artis itu kan, misal ngepen itu sementara nggak ngepen suaminya, itu syirik, ya. Makanya beruntung Bapak Ibu rahimakumullah, misalnya dapat suami yang punya selera tinggi, ya. Punya selera tinggi. Jadi jangan pikirkan kuantitas Bapak Ibu. Kita beribadah kan ini ibadah juga kan. Ya mungkin belum ada yang belum nikah misalnya kan. Jangan mau cepat-cepat nikah asal dapat. Ingat pernikahan itu seumur hidup akan melahirkan generasi soleh, generasi solehah. Jangan asal dapat. Pokoknya saya yang penting dapat sunnah Rasul. Poligami katanya pokok mau, pokok mau.
Mau lagu malah ejek atau LSX mobil tiang itu apa gunanya? Sekali dapat expander. Kan? Jadi itu mukmin yang kafah. Iya, totalitas. Yang totalitas. Sekali dapat tapi luar biasa. Ya, jangan banyak saja yang kita dapat tapi tidak ada nilainya. Kita sekali beribadah tapi mantap. Apa kata hadis baginda Rasulullah SAW? Innallaha yuhibbu ayya'mala abdan atau ayya'mala abdun ayyutqinahu aw kama qala alaihi salatu wassalam. Allah itu senang terhadap seorang hamba yang apabila dia bekerja itu ayyutqinahu, dia itqon, dia fokus, ya, dia geluti sampai selesai. Kalau mengaji Al-Quran tadarusan sampai selesai, kalau dia beribadah sampai selesai, ya. Jadi walaupun kelihatannya pelan, ya, tapi penuh dengan perhitungan, penuh dengan strategi, ya. Kan alaika apa katanya itu, an tufakir qabla an ta'mal. Kita berpikir dulu sebelum, ya, kita berperencanaan dulu sebelum kita berbuat. Artinya apa? Kita beribadah, berbuat itu dengan ilmu, Bapak Ibu rahimakumullah. Yang penting kita sudah berbuat, okay? Berteman dengan orang-orang baik, berteman dengan orang-orang hebat, insya Allah kita ikut hebat. Berteman dengan orang sukses, makanya karena yang ingin sukses, saya berteman dengan beliau ini. Kalau dari segi dunia, beliau lebih lebih sukses dari tiang. Tapi mudah-mudahan dengan bermuamalah tersebut, dengan berteman tersebut bersama orang-orang soleh, insya Allah kita akan bersama. Amin, amin. Walaupun pengajian yang dulu yang sebut 4 orang yang dirindukan oleh surga, ya, kita misalnya tidak maksimal ikut dalam 4 golongan itu, tetapi kalau kita bersama orang-orang yang soleh, maka insya Allah kita juga keikutan mendapatkan keberkahan mereka, ya, karena al-ma'iyah turithul khasasah dunama ahliyah. Kebersamaan itu dapat melahirkan hal-hal yang luar biasa walaupun sebelumnya kita tidak mampu berbuat. Kita berteman dengan orang-orang yang terus berpikir, ya, terus bergerak, bukan berteman dengan orang yang malas, bukan berteman dengan orang yang pasif, malas beribadah, maka jiwa kita akan mati. Karena al-harakah barakah. Kita bergerak, coba ajak sudah puasa, ya, terus dia ajak di rumah tidur aja lama rasanya maghrib itu. Tapi kalau kita beraktivitas, ya, kita bergerak, kita bekerja, cepat rasanya maghrib itu. Cepat rasanya bulan suci Ramadan ini. Tahu-tahu sudah malam 20. Tahu-tahu habis Ramadan. Tahu-tahu habis umur kita. Ya. Dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, gunakanlah semaksimal mungkin apa yang ada dalam diri kita, kemampuan yang ada dalam diri kita, sambil kita berdoa, sambil kita berteman dengan orang-orang baik, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita jalan. Kan inna ma'al usri yusron. Bersama satu kesusahan itu yusron, ada bentuknya nakirah, ya. Dalam ilmu nahu yusron itu dalam bentuknya nakirah. Kalau al usri karena ada alif lam ma'rifat, itu artinya khusus satu kesulitan, yusron akan dibalas dengan banyak berbagai macam kemudahan. Dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, mari di akhir Ramadan ini kita banyak ibadah kita, perbanyak ibadah kita, perbanyak doa kita. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mungkin ada yang lebih yang sampaikan tadi, ya, ada yang tidak pas di pendengaran Bapak Ibu, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa yang sampaikan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.